Panganjali. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang organisasi keagamaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wibi, absen saya 14. Nama saya Dia, nomor absen 35. Nama saya Putra, nomor absen 9. Nama saya Bang Surya, nomor absen 2. Organisasi keagamaan di Indonesia. Sebelum kami menjabarkan apa saja sih contoh-contoh organisasi keagamaan di Indonesia, kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah suatu kelompok atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah teman-teman, fungsi dari organisasi keagamaan ini adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam suatu lingkup agama tertentu. Adapun jenis-jenis organisasi keagamaan yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Yang pertama ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Persatuan Umat Islam adalah organisasi massa Islam dari Jawa Barat. Organisasi ini merupakan gabungan dari dua organisasi massa Islam, yakni Perikatan Umat Islam atau POI dari Majalengka dan Persatuan Umat Islam Indonesia atau POII dari Sukabumi. Organisasi ini didirikan pada 5 April tahun 1952 oleh KH Abdul Halim, KH Ahmad Sanusi, dan R. Syamsuddin. Tujuan berdirinya organisasi PUI adalah untuk menyebarkan ajaran pendidikan dan dakwah serta agar masyarakat dapat bersosialisasi dalam suatu organisasi masyarakat. Organisasi PUI memiliki kantor pusat yaitu di Jalan Pancoran Barat 11 nomor 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejarah berdirinya yaitu pada 17 Juli 1911, KH Abdul Halim mendirikan Jamiyah Hayatul Qulub di Majalengka. Perkumpulan tersebut bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam melalui pendirian madrasah, Iyanat Al-Mualimin serta sosial dan ekonomi melalui koperasi dan usaha pertanian. Perkumpulan ini sempat berubah nama menjadi Jamiyah Iyanat Al-Mutalimin pada 16 Mei 1916. Tetapi, selama organisasi ini melakukan pengurusan izin ke pemerintah Hindia Belanda, nama organisasi ini berubah lagi menjadi Persyarikatan Ulama pada 21 Desember 1917. Nama organisasi ini berubah lagi menjadi Perikatan Umat Islam disingkat PUI pada 15 Februari 1943. 20 tahun setelah pendirian Jamiyah Hayatul Qulub, organisasi Islam lain didirikan di Jakarta dengan nama Al-Ittihadiyatul Islamiyah pada 21 November 1931. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Sanusi sebagai tanggapan atas serangan dari Majelis Ahli Sunnah Cilame di Garut yang berhaluan modernis. Pusat perkumpulan ini kemudian berpindah ke tempat asal KH Ahmad Sanusi, Sukabumi pada 1934. Nama perhimpunan ini diubah menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia disingkat PUII pada 1 Februari 1944. Tanggal pengesahan Persyarikatan Ulama yaitu 21 Desember 1917 Masehi atau 6 Rabiul Awal 1336 Hijriah. Dan kemudian ditetapkan oleh Sidang Majelis Syura PUI sebagai hari lahir PUI. Organisasi keagamaan selanjutnya adalah organisasi Persis. Persatuan Islam atau yang disingkat dengan Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923 yang didirikan di Kota Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan serta aktivitas keagamaan. Organisasi ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil dikarenakan bercampur dengan budaya lokal, budaya taklid buta, dan tidak mau menggali Islam yang lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadits yang syarih. Oleh karena itu,
Lewat para ulamanya seperti Ahmad Zamzam yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran serta hadits. Organisasi Persatuan Islam telah tersebar banyak di provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain yang sedang dalam proses perintisan. Organisasi yang keempat adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Daryusi atau yang lebih dikenal dengan KH Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran yang diterimanya dari sahabat serta murid-muridnya mengenai upaya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Latar belakang KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat amat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat. Sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan serta keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal dengan nama Hook School Muhammadiyah. Sekolah ini lantas berganti nama menjadi Quake School Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan nama Madrasah Mu'alimin untuk laki-laki yang bertempat di Patang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan, dan Madrasah Mu'alimat untuk perempuan di Surunatan, Yogyakarta. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan ta'jid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nahdlatul Ulama atau NU. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta pada tanggal 2013 hingga lebih dari 108 juta pada tanggal 2019 yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit, serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan NU dianggap tradisionalis karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan banyak menyusupi ajaran Islam ke dalam adat masyarakat. Hal ini membedakan dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap reformis karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep Islam Nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribunisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia. Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti-fan, amentalisme, pluralisme, dan pada titik tertentu sinkretisme. Namun banyak sesepuh, pemimpin, dan ulama NU telah menolak Islam Nusantara dan memilih pendekatan yang lebih konservatif. Oh, amat dekat tuh. Gimana